Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ziswaf bagian zakat. Zakat menurut bahasa berarti an-nama atau pertumbuhan dan az-ziyadah atau perkembangan. Sementara zakat dalam perspektif terminologi syariat adalah mensucikan jiwa dan mensucikan harta benda. Keduanya pada dasarnya mengarah pada pembersihan jiwa. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan zakat akan menyuburkan harta, mengandung unsur dan keterkaitan yang kuat antara yang menunaikan muzaki maupun yang menerimanya mustahik, sebagai sarana membanyakan pahala yang akan diperoleh mereka yang mengeluarkannya. Zakat dalam pandangan Islam merupakan hak golongan duafa dan mustahik lainnya atau utang bagi kelompok kaya. Demikian pula, zakat merupakan hak maklum, maksudnya sudah ditentukan jumlah dan ukurannya. Lalu ukuran ini sudah dimaklumi kelompok wajib zakat dan kelompok penerimanya. Menurut PSAK nomor 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya mustahik. Selanjutnya yaitu macam-macam zakat. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa bulan Ramadan. Hukumnya wajib bagi setiap muslim, kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka. Selanjutnya yaitu para penerima zakat dan golongan yang haram menerima zakat. Yang pertama, ada 8 golongan asnaf yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, pihak yang mengurus zakat atau amil, mu'alaf, orang-orang yang belum merdeka, orang yang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah, fisabilillah, dan orang yang melakukan perjalanan ibnu sabil. Selanjutnya, golongan yang haram menerima zakat diantaranya yaitu orang kaya, orang yang kuat yang mampu berusaha, orang kafir di bawah perlindungan negara Islam, bapak ibu atau kakek nenek hingga atas atau anak-anak hingga ke bawah, atau istri dari orang-orang yang mengeluarkan zakat. Selanjutnya yaitu syarat kewajiban mengeluarkan zakat. Syarat-syarat wajib dalam mengeluarkan zakat diantaranya yaitu Islam, merdeka, dan memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dizakatkan. Selanjutnya, syarat harta kewajiban yang wajib dizakatkan diantaranya halal, milik penuh, berkembang, cukup nisab, cukup haul, bebas dari utang, dan lebih dari kebutuhan pokok. Yaitu selanjutnya harta yang wajib dizakati. Yang pertama yaitu binatang ternak atau zakat an'am. Dalam berbagai hadis dikemukakan bahwa ada 3 jenis hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi syarat tertentu, yaitu unta, sapi atau kerbau, dan domba atau kambing. Yang kedua yaitu emas dan perak. Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, nisab zakat emas, perak, dan uang adalah 20 miskal atau 20 dinar, sedangkan nisab perak adalah 200 dirham. Menurut Yusuf Al-Qardawi, 20 miskal adalah sama dengan 85 gram emas murni, 200 dirham perak sama dengan 595 gram perak, cukup haul dan dengan tarif 2,5%. Selanjutnya yang ketiga, pertanian atau zakat ziro'ah. Zakat ini dikenakan pada saat panen. Nisab pertanian adalah sebesar 5 wasak atau sebanyak 653 kg, di mana 1 wasak sama dengan 60 sa, sama dengan 2,175 kg dikali 60. Pengenaan atau tarif zakat tergantung penggunaan irigasi. Jika menggunakan air hujan sebesar 10% dan 5% untuk yang menggunakan air irigasi. Selanjutnya itu yang keempat, barang temuan atau rikas dan barang tambang al-ma'adin serta hasil laut. Rikas menurut jumhur ulama adalah harta peninggalan yang terpendam dalam bumi atau disebut harta karun. Kewajiban pembayaran zakat adalah saat ditemukan dan tidak ada haul dengan nisab 85 gram emas murni. Nisab zakat barang tambang adalah 55 gram emas murni.
Barang tambang tidak diisyaratkan haul, jadi zakatnya harus segera dibayar ketika barang tambang itu berhasil digali dengan besar. Zakatnya adalah sebesar 2,5%. Bagi hasil laut dizakati sebagai zakat perdagangan. Yang kelima, perdagangan atau zakat tijaroh. Syarat zakat sama dengan zakat emas, yaitu mencapai nishab. Sudah berlalu masa setahun atau haul, tarif zakatnya 2,5%. Yang terakhir, yang keenam, uang tunai atau simpanan. Nisabnya senilai 94 gram emas murni, sudah berlalu masanya setahun dan tarif zakatnya 2,5%. Berikut adalah beberapa contoh transaksi dalam akuntansi zakat. Berikut beberapa transaksi yang terjadi. Yang pertama, jurnal untuk mencatat pinjaman dari Tuan Ali sebesar 10 juta yang diakui sebagai kewajiban jangka pendek yang menjadi tanggungan Amil. Ditulis kas Amil 10 juta di debit dan hutang jangka pendek Amil 10 juta di kredit. Yang kedua, jurnal penerimaan dana zakat sebesar 80 juta dan dana infak sebesar 50 juta dibuat dalam rekening penerimaan dana untuk masing-masing jenis. Catat, kas zakat 80 juta di debit, penerimaan dana zakat 80 juta di kredit, kas infak 50 juta di debit, penerimaan dana infak 50 juta di kredit. Yang ketiga, jurnal pembayaran sewa kantor di muka untuk 1 tahun ke depan sebesar 2.400.000. Ditulis sewa dibayar di muka 2.400.000 di debit, kas 2.400.000 di kredit. Transaksi selanjutnya yaitu yang keempat, jurnal pembelian alat-alat tulis untuk keperluan lembaga sebesar 1 juta. Ditulis supplies alat kantor 1 juta di debit dan kas 1 juta di kredit. Yang kelima, jurnal penyaluran dana zakat kepada fakir sebesar 8 orang dengan harga 150.000 sehingga total seluruhnya adalah 1.200.000. Dicatat, penyaluran fakir miskin 1.200.000 di debit, kas zakat 1.200.000 di kredit. Yang keenam, jurnal penyaluran dana zakat kepada orang yang kekurangan biaya perjalanan atau Ibnu Sabil sebesar 500.000. Dicatat, penyaluran Ibnu Sabil 500.000 di debit, kas zakat 500.000 di kredit. Yang ketujuh, jurnal penyaluran dana zakat kepada orang mu'alaf sebesar 400.000. Dicatat, penyaluran mu'alaf 400.000 di debit, kas zakat 400.000 di kredit. Transaksi selanjutnya itu yang ke-8, jurnal pembukuan 2 rekening di Bank Syariah Istisaduna dengan nomor 0101 untuk dana zakat dan nomor 0102 untuk dana infak yang masing-masing disetor 5 juta. Dicatat, rekening Istisaduna 0101 sebesar 5 juta di debit dan kas zakat sebesar 5 juta di kredit. Selanjutnya rekening Istisaduna 0102 sebesar 5 juta di debit dan kas zakat sebesar 5 juta di kredit. Yang ke-9, jurnal pembukuan rekening bank konvensional yang disetor dana zakat sejumlah 1 juta rupiah. Dicatat, rekening bank konvensional sebesar 1 juta di debit dan kas zakat sebesar 1 juta di kredit. Yang ke-10, jurnal penyaluran zakat sebesar 10 juta untuk pendidikan dai. Dicatat, penyaluran sabilillah sebesar 10 juta di debit dan kas zakat sebesar 10 juta di kredit. Dan transaksi terakhir yaitu yang ke-11, jurnal penerimaan dana zakat dalam bentuk emas sebesar 80 gram dengan nilai 20 juta. Dicatat, kas zakat sebesar 20 juta di debit dan penerimaan dana zakat sebesar 80 juta di kredit. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.